Di awal film kita akan diperkenalkan dengan sosok guru BK berwibawa bernama Sam Lombardo. Meski begitu, tetap saja semua siswi-siswi di sekolah memuja-muja dan tergila-gila dengan dirinya, termasuk siswi cantik dan seksi bernama Kelly Van Ryan. Kelly sendiri adalah anak sematawayang dari janda kaya pengusaha real estate bernama Sandra Van Ryan. Mencuci mobil guru adalah bagian dari hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan sekolah. Kelly yang kebetulan berada dalam masa hukuman, memanfaatkan hal itu agar bisa lebih dekat dengan Sam. Hari itu Kelly juga minta diantarkan ke rumahnya. Aren't you forgetting something? Your coupon. Singkat cerita, pada minggu paginya, Kelly dan temannya datang ke rumah Sam dengan pakaian yang super ketat. Tapi di rumah Sam juga ada pacarnya yaitu Barbara yang menginap di sana. Setelah Barbara pergi, Kelly dan temannya memulai aksinya mencuci mobil Sam dengan gaya yang menantang, sambil bermain-main dengan buih sabut. Setelah selesai, Kelly menyuruh temannya untuk pulang agar dia bisa dengan leluasa berduaan dan menggoda Sam di rumahnya. Kelly pun masuk ke rumah itu dengan keadaan basah kuyup dengan gaya memancing-mancing Sam untuk mau bercocok tanam. Keesokan harinya, Kelly mengadu kepada ibunya kalau dirinya telah diperkaos oleh Sam. Mendengar pengakuan Kelly, Sandra sangat kaget. Dia tidak percaya anaknya telah digagahi oleh pria yang pernah berhubungan dengannya. Tanpa menunggu lama, dia langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Kasus Kelly ditangani oleh Detektif Ray dan juga Detektif Perez. Setelah mendengar pernyataan Kelly, kedua detektif itu pun berdebat menanggapi pernyataannya. Karena tidak adanya bukti fisik, Detektif Perez menganggap kalau Kelly berbohong bahwa dia telah diperkaos. Namun Detektif Ray malah menganggap kalau apa yang diceritakan oleh Kelly itu benar adanya. Dan Sam Lombardo pun diskors dalam waktu yang tak ditentukan. Dia pun menemui pengacara yang terkenal esentrik bernama Ken Baudet. Ken Baudet pun siap mendampinginya, tapi dengan bayaran yang tidak sedikit tentunya. Tambah lagi hubungannya dengan sang pacar juga telah berakhir. Dia juga babak belur dihajar oleh orang suruhan Sandra Van Ryan. Sementara di tempat lain, Detektif Ray dan Perez ditelepon oleh Susie, salah satu siswi Sam yang mengaku juga menjadi korban pelecehannya. Susie menceritakan kejadian yang dia alami sekitar setahun yang lalu, di mana Sam memaksanya bermantap-mantap. Scene film lalu berganti, di mana Sam ditahan di penjara untuk sementara. Beberapa hari kemudian, sidang pertama pun digelar. Sambil menahan tangis, Kelly menceritakan semua perbuatan keji Sam terhadap dirinya di kursi saksi hidup. Susie pula yang diminta menjadi saksi atas tuduhan yang dia buat. Dengan nada yang mengintimidasi, pengacara Sam memberikan bukti-bukti saat hari di mana Susie bilang kalau dia telah diperkaos oleh Sam. Karena saat itu dia sedang liburan dengan pacarnya ke Hawaii. Sementara Susie sendiri sedang berada di pusat rehabilitasi karena dihukum atas sikap buruknya. Karena terus dipojokkan oleh pengacara Sam, Susie akhirnya mengaku kalau dia telah berbohong. Dia melakukan itu karena dendam dengan Sam, di mana dulu Sam tidak membelanya saat dia ditangkap dan dimasukkan di pusat rehabilitasi. Padahal dulu mereka berteman. Susie juga mengaku kalau dia bersekongkol dengan Kelly untuk menjebak Sam Lombardo. Kelly sudah lama jatuh cinta dengan Sam. Sementara Sam justru lebih memilih meniduri ibunya yaitu Sandra Van Ryan. Sam pun akhirnya terbukti tidak bersalah. Dia terbebas dari segala tuduhan. Pengacaranya mengusulkan kepada Sam agar menutup balik Kelly Van Ryan atas pencemaran nama baik. Sandra Van Ryan yang tak ingin putri kesayangannya di penjara bersedia membayar Sam berapapun yang dia minta. Pihak Kelly membayar uang ganti rugi sebanyak 8,5 juta dolar. Meskipun terbukti tidak bersalah, Sam tetap memilih untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai guru. Pada malam harinya, rumah Sam didatangi oleh Kelly yang tiba-tiba menciumnya. Ada Susie yang juga datang ke sana. Mereka bertiga ini bersekongkol untuk menjebak ibu Kelly. Kelly sengaja menyusun rencana agar mendapatkan uang warisan dari kakeknya, tanpa harus menunggu ibunya tewas dulu. Dan Sam pun mengajak Kelly dan Susie untuk bercocok tanam bertiga seperti yang sering mereka lakukan. Di tempat lain, Detektif Ray dan Perez mencurigai ada kejanggalan. Dia curiga kalau ini adalah akal-akalan Kelly dan Sam agar dapat uang tuntutan dari ibu Kelly. Detektif Ray pun diam-diam menyelidikinya. Dia mengintai gerak-gerik Sam. Dia juga mendatangi Kelly. Namun Kelly tampak tidak termakan oleh ocehan Ray itu.
Sementara Susie juga didatangi oleh Ray, dan juga mengancam hal yang sama seperti Kelly. Mendengar itu, Susie tampaknya percaya dengan ucapan Ray. Lalu dia buru-buru menemui Kelly. Tanpa dia sadari, Ray mengikutinya dari belakang. Lalu Sam mengajak mereka bertiga bertemu di suatu tempat untuk memberikan uang bagian masing-masing. Bukannya bertengkar, mereka malah justru saling bermesraan di kolam renang. Ray pun berhenti membuntuti mereka dan langsung pergi. Setelah Ray pergi, Kelly, Susie, dan Sam mengadakan pertemuan di suatu tempat malam itu juga. Susie yang sudah mabuk tak sadarkan diri karena minumannya sudah dicampur dengan obat bius oleh Kelly. Lalu Sam membawa Kelly yang pingsan ke suatu tempat. Ada adegan di mana seseorang menghabisi Susie. Susie pun akhirnya tewas. Lalu Sam dan Kelly memasukkan jenazahnya ke dalam mobil dan menguburnya di suatu tempat. Keesokan harinya, Detektif Ray dan Detektif Ferris mulai curiga kalau kehilangan Susie ada hubungannya dengan Kelly dan Sam. Singkat cerita, seorang pemuda menemukan 2 buah gigi di tepi pantai. Lalu si pemuda melaporkan penemuannya itu kepada Detektif Ray. Setelah sampel gigi itu diperiksa, ternyata ada kecocokan DNA pada gigi itu dengan DNA Susie. Polisi pun mempercayai kalau Susie telah tewas. Mereka berdua pun lalu berpencar. Detektif Ferris menginterogasi Sam, sementara Detektif Ray menginterogasi Kelly. Namun Kelly justru merasa sebaliknya. Dia tampak gelisah malam itu. Sesampainya Ray di sana, dari luar pintu, Ray dan Kelly tampak saling bergelut, hingga menyebabkan bahu Ray tertembak. Sementara Kelly tewas di tempat kejadian. Atas kejadian itu, Detektif Ray dipecat secara tidak hormat dari jabatannya karena telah dengan gegabah menginvestigasi tersangka tanpa surat-surat penggeledahan hingga menewaskan tersangka. Dengan bukti-bukti yang ada, Kelly terbukti telah menghabisi Susie karena Ray melihat Susie menemui Kelly pada malam Susie hilang. Sementara Sam tidak terjerat tuduhan apa-apa karena dia berada di tempat lain saat kejadian. Yang mengejutkan adalah Sam dan Detektif Ray ternyata sudah saling mengenal, dan mereka sebenarnya bersekongkol di belakang Kelly dan Susie. Ray ternyata sengaja melenyapkan Kelly pada malam itu. Sementara Sam melenyapkan Susie agar uang $85 juta milik Kelly hanya jatuh ke tangan mereka berdua saja tanpa harus membaginya kepada Kelly dan Susie. Sam dan Ray pun liburan bersama di atas kapal layar, merayakan kemenangan mereka. Saat sedang asik bercengkrama, Sam berkhianat dengan menyebabkan Ray terjatuh ke dalam laut. Sekuat tenaga, Ray meraih tepi kapal dan berusaha untuk naik lagi. Sesampainya di atas, secara tiba-tiba Susie muncul dan menembaknya hingga tewas. We won. Sam, it's over. You like to cruise. Sam sengaja mengatur rencana seolah-olah Susie lah yang dikuburnya bersama Kelly pada malam hari itu, dengan meninggalkan bukti gigi Susie yang dicabut secara paksa dengan tap. Sam berakhir tewas karena diracun oleh Susie dari minuman yang diminum oleh Sam. Dan Sam pun hanyut di laut lepas bersama dengan Ray. Dan akhirnya dialah yang mendapatkan uang $85 juta itu sendirian. Pengacara yang membela Sam di awal tadi ternyata juga sudah bersekongkol dengan Susie dari awal. Ialah yang akan mengurus identitas baru Susie. Dan film pun berakhir. Terima kasih Mbak Mia yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.